Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal masih ngelanjutin tentang UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian. Namun pada video kali ini kita akan membahas pasal 151 hingga pasal 175. Oke, mari kita mulai. Bagian ke-6, tarif angkutan kereta api. Pasal 151 ayat 1. Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang. 2. Ayat 2. Pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah. Ayat 3. Pedoman penetapan tarif angkutan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan. Pasal 152. 1. Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 2. Ayat 2. Tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk A. Angkutan pelayanan kelas ekonomi dan B. Angkutan perintis. Pasal 153. Tadi ini untuk ayat 2 dari pasal 152 ada penjelasannya ya. Penjelasannya, dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, pemerintah atau pemerintah daerah menetapkan tarif angkutan pelayanan kelas ekonomi yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation dan angkutan perintis. Huruf A, yang dimaksud dengan angkutan pelayanan kelas ekonomi adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum. Huruf B, yang dimaksud dengan angkutan perintis adalah penyelenggara perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas pembangunan nasional tetapi secara komersial belum menguntungkan. Jadi begitu ya, perbedaannya yaitu untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan perintis. Jadi kalau yang pelayanan kelas ekonomi ini adalah dilaksanakan penyelenggaraan sarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum atau SPM-nya. Kemudian kalau untuk yang perintis ini adalah penyelenggaraan perkeretaapian, kemudian dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru ya, atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang ini tadi, kata kuncinya ini, pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan. Berarti yang perintis ini tidak mengambil keuntungan gitu ya. Fokusnya untuk ini tadi pemerataan, pertumbuhan, stabilitas pembangunan nasional seperti itu. Kemudian untuk pasal 153 ayat 1, untuk pelayanan kelas ekonomi dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat 2 huruf A, penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik. Ayat 2, untuk pelayanan angkutan perintis dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis. Oke, penjelasannya ayat 1 dari pasal 153 ayat 1. Yang dimaksud dengan tarif dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian adalah besarnya tarif yang dihitung berdasarkan pedoman penetapan tarif. Yang dimaksud dengan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Seperti itu ya. Yang seperti kita tahu bahwa memang untuk perkeretaapian di Indonesia ini memang masih disubsidi oleh pemerintah ya. Itu salah satu memang bentuk pelayanan publik dari pemerintah. Oke, kemudian ayat 2, penjelasannya, yang dimaksud dengan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian
pada lintas perintis yang dihitung berdasarkan asumsi yang disepakati oleh penyelenggara sarana perkereta-apian dan pemerintah atau pemerintah daerah. Lagi-lagi ini selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah. Lagi-lagi ini memang ini ya dalam bentuk subsidi ya, subsidi pemerintah untuk kebijakan tadi pelayanan publik. Oke, kemudian pasal 154 ayat 1-nya, apabila penyelenggara sarana perkereta-apian menggunakan prasarana perkereta-apian yang dimiliki atau dioperasikan oleh penyelenggara prasarana perkereta-apian, penyelenggara sarana perkereta-apian membayar biaya penggunaan prasarana perkereta-apian. Ayat 2-nya, besarnya biaya penggunaan prasarana perkereta-apian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkereta-apian yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, penjelasannya, biaya penggunaan prasarana perkereta-apian atau yang dikenal dengan Track Access Charge atau TAC adalah biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara sarana perkereta-apian untuk penggunaan prasarana perkereta-apian yang dioperasikan oleh penyelenggara prasarana perkereta-apian. Kemudian untuk ayat 2 ini sudah cukup jelas ya bahwa memang untuk penggunaan prasarana perkereta-apian dihitung berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkereta-apian yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, untuk pasal 155 tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 1 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkereta-apian berdasarkan pedoman penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 2. Jadi untuk tarif angkutan barang ini berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkereta-apian berdasarkan pedoman penetapan tarif. Dan lagi-lagi ada pedoman penetapan tarifnya. Oke, kemudian ini penjelasannya tidak ada karena sudah cukup jelas. Kemudian pasal 156 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan kereta api dan biaya penggunaan prasarana perkereta-apian diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, berarti yang mengatur kembali adalah dengan peraturan pemerintah ya. Untuk tarif angkutan kereta api dan biaya penggunaan prasarana kereta api diatur oleh peraturan pemerintah, ada DPP. Bagian ke-8, tanggung jawab penyelenggara sarana perkereta-apian pasal 157. Ayat 1, penyelenggara sarana perkereta-apian bertanggung jawab terhadap penggunaan jasa yang mengalami kerugian, luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Ayat 2, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati. Ayat ketiga, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami. Ayat 4, penyelenggara sarana perkereta-apian tidak bertanggung jawab atas kerugian luka-luka atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Oke, penjelasannya dari keempat ayat tadi. Yang pertama, ayat 1. Bentuk pertanggungjawaban adalah pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi pengguna jasa yang luka-luka atau santunan bagi pengguna jasa yang meninggal dunia. Kerugian penggunaan jasa yang ditanggung oleh penyelenggara sarana perkereta-apian berupa penggantian kehilangan atau kerusakan barang sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api. Ayat 2, batas waktu tanggung jawab penyelenggara sarana perkereta-apian adalah dipenuhinya kewajiban penyelenggara sarana perkereta-apian memberikan ganti kerugian, biaya pengobatan, dan santunan paling lama 1 bulan sejak kejadian. Pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, dan keluarga pengguna jasa yang meninggal dunia harus memberitahukan kepada penyelenggara sarana perkereta-apian paling lama 12 jam terhitung sejak kejadian. Jadi ini ya pengaturannya ya untuk ayat 2 ini. Untuk batas waktu tanggung jawab penyelenggara sarana perkereta-apian adalah dipenuhinya kewajiban penyelenggara sarana perkereta-apian memberikan ganti kerugian, biaya pengobatan, dan santunan paling lama 1 bulan sejak kejadian. Jadi 1 bulan itu batas waktunya, itu paling lamanya 1 bulan ya. Kemudian pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, dan keluarga pengguna jasa yang mengalami meninggal dunia harus memberitahukan kepada penyelenggara sarana perkereta-apian paling lama 12 jam. Paling lamanya 12 jam terhitung sejak kejadian. Ayat 4. Penjelasannya,
Luka-luka atau meninggalnya pengguna jasa yang tidak disebabkan oleh pengoperasian kereta api, misalnya pengguna jasa luka atau meninggal dunia di dalam kereta api karena sakit bawaan atau karena kejahatan. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak dipertanggungjawabkan, yaitu misalnya karena sakit bawaan atau karena kejahatan gitu. Oke, pasal 158 ayat 1, penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Kemudian ayat 2, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan. Penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang. Oke, ini sudah cukup jelas mungkin ya. Pasal 158, pasal 159 ayat 1. Penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan penyelenggara sarana perkeretaapian. Ayat 2. Hak yang mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian dari pihak ketiga kepada penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian. Oke, itu pun juga sudah cukup jelas. Pasal 160. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-9, hak penyelenggara sarana perkeretaapian. Pasal 161 ayat 1, penyelenggara sarana perkeretaapian berhak menahan barang yang diangkut dengan kereta api apabila pengiriman atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan. Ayat 2, pengirim atau penerima barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai biaya penyimpanan atas barang yang ditahan. Ayat 3, dalam hal pengiriman atau penerimaan barang tidak memenuhi kewajiban setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat menjual barang secara lelang. Ayat 4, penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelelangan. Ayat 5, hasil penjualan lelang barang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk memenuhi kewajiban pengiriman dan atau penerima barang. Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat membahayakan atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya, barang tersebut harus dimusnahkan. Oke, jadi ini untuk penjelasannya dari pasal 161 ayat 2. Tempat penyimpanan yang disediakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dapat berupa gerbong, gudang, dan ruang terbuka. Biaya penyimpanan antara lain sewa gerbong, biaya pembongkaran, biaya pemindahan, biaya penumpukan, dan biaya sewa gudang. Ayat 3, yang dimaksud dengan batas waktu adalah ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian angkutan. Kemudian di pasal 162, barang-barang yang tidak diambil setelah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau dimusnahkan apabila membahayakan atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya. Pasal 163, ketentuan lebih lanjut mengenai hak penyelenggara sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah atau PP. Bagian ke-10, jangka waktu pengajuan keberatan dan ganti rugi. Pasal 164 ayat 1, dalam hal penyimpanan barang tidak menyampaikan keberatan pada saat menerima barang dari penyelenggara sarana perkeretaapian, barang dianggap telah diterima dalam keadaan baik. Ayat 2, dalam hal terdapat kerusakan barang pada saat barang diterima, penerima barang dapat mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian selambat-lambatnya 7 hari sejak barang diterima. 7 hari sejak barang diterima ya. Oke, kemudian ayat 3-nya, dalam hal penerimaan barang tidak mengajukan ganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hak untuk menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi gugur.
Oke, ayat 2, penjelasan dari pasal 164 ayat 2, yang dimaksud dengan pengajuan keberatan adalah pengaduan kerusakan barang dengan disertai bukti rusaknya barang, serta perincian permintaan ganti kerugian dan keterangan nilai barang. Kemudian di pasal 165, ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud. Dalam pasal 164 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 12, asuransi dan ganti kerugian. Pasal 166. Penyelenggara prasarana perkereta wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penyelenggara sarana perkereta dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 87. Oke, penyelenggara prasarana perkereta wajib ya mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penyelenggara sarana perkereta dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 87. Pasal 167, penyelenggara sarana perkereta wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 dan pasal 158. Ayat 2, besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat pengoperasian kereta api. Pasal 168. Penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi. Pasal 169. Ayat 1, penyelenggara sarana perkereta wajib mengasuransikan awak sarana perkereta. Ayat 2, penyelenggara sarana perkereta wajib mengasuransikan sarana perkereta. Dan ayat 3, penyelenggara sarana perkereta wajib mengasuransikan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api. Pasal 170, penyelenggara sarana perkereta dan penyelenggara sarana perkereta berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian terhadap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, dan orang yang dipekerjakan. Ini maksud dengan kerugian adalah nilai kerusakan pada prasarana perkeretaapian dan sarana penyelenggara perkeretaapian, serta luka-luka dan meninggalnya orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian. Tuntutan kerugian kerusakan pada prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian serta biaya pengobatan dan santunan harus dipenuhi oleh pihak yang menimbulkan kerugian dan luka-luka serta meninggal yang disebabkan dengan orang yang dipekerjakan. Yang dimaksud dengan orang yang dipekerjakan adalah petugas penyelenggara prasarana perkeretaapian atau penyelenggara sarana perkeretaapian dalam melaksanakan kegiatan di bidang prasarana dan sarana perkeretaapian. Pasal 171. Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi dan ganti kerugian penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap pengguna jasa awak pihak ketiga dan sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 171. Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi dan ganti kerugian penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap pengguna jasa awak pihak ketiga dan sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 13. Peran serta masyarakat. Pasal 172. Masyarakat berhak a. memberi masukan kepada pemerintah penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian. B. Mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum. Dan C. Memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian. Pasal 173. Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian. Pasal 174. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 15. Pemeriksaan dan penelitian kecelakaan kereta api. Pasal 175. Ayat 1.
Pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api dilakukan oleh pemerintah. Ayat 2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk atau ditugaskan oleh pemerintah. Ayat 3. Hasil pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dibuat dalam bentuk rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah, penyelenggara prasarana perkereta-apian, dan penyelenggara sarana perkereta-apian serta dapat diumumkan kepada publik. Oke, untuk pasal 175 ayat 1-nya, penjelasannya, penelitian sebab-sebab yang terjadinya kecelakaan adalah bukan dalam kaitan dengan penyidikan atau penegakan hukum, melainkan semata-mata untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan dalam rangka perbaikan teknologi dan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Apabila dalam kecelakaan tersebut memang terdapat unsur melawan hukum, pemeriksaannya juga dilakukan oleh penyidik dalam rangka penegakan hukum. Itu dia tadi pasal 175. Dan pasal terakhir yang kita bahas dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bila memang merasa bermanfaat, mungkin dapat di-share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.